Assalamualaikum teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Rahmawati. Saya dari kelas semester 4 Biaud Stidnu Al-Hikmah. Nah, di video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, video kali ini saya buat demi memenuhi tugas dari mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Bapak Mujib Usmani, MPDI. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan mengulas sedikit tentang suatu bab atau suatu materi fungsi hadis terhadap Al-Quran. PPT ini saya rancang sendiri dengan maksud agar mempermudah saya dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja saya demi memenuhi tugas mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Bapak Mujib Usmani, MPDI. Yang pertama, sebelum kita memasuki inti dari pembahasan yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran, kita akan mengulas sedikit apa itu hadis, bagaimana hadis berfungsi pada Al-Quran, dan yang inti dari dasar bagaimana hadis itu selalu dikaitkan atau sering dikaitkan dengan Al-Quran. Dalam hukum Islam, hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Penetapan hadis sebagai sumber kedua ini ditunjukkan oleh beberapa sumber hukum Islam, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Namun, tidak semua umat Islam memakai empat sumber hukum Islam ini. Karena kita sebagian besar mengikuti organisasi Nahdlatul Ulama, maka kita memakai empat sumber hukum tersebut. Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah SAW menerangkan dan menjelaskan maksud dari firman-firman Allah. Di sini Allah berfirman pada surat An-Nahl ayat 44, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan al-zikr atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Al-ayah. Karena itu, apa yang disampaikan Nabi harus diikuti. Bahkan, perilaku Nabi sebagai Rasul harus diteladani oleh kaum muslimin, karena Nabi juga merupakan suri tauladan kita semua. Yuk kita lanjut ke subbab selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana bayan memperjelas atau bayan hadis pada Al-Quran yang terbagi menjadi 8 hadis sebagai bayan Al-Quran. Yang pertama, bayan takrir, yang kedua, bayan taksis, yang ketiga, bayan ta'yin, yang keempat, bayan takyid, yang kelima, bayan nasakh, yang keenam, bayan tasyri', yang ketujuh, bayan tafsir, dan yang kedelapan, bayan basti. Di slide sebelumnya disebutkan bahwa bayan terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ada bayan tasyri', ada bayan tafsir, bayan nasakh, maupun bayan-bayan lainnya. Nah, kira-kira teman-teman tahu tidak ya, kenapa sih bayan masih terbagi lagi? Kok tidak hanya fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan atau penjelas? Nah, kita
memiliki beberapa ulama-ulama yang mengkaji tentang ilmu hadis, di mana banyak dari beberapa pendapat ulama yang berbeda, namun tidak menyimpang dari bagaimana hadis itu menjadi penjelas bagi Al-Quran. Coba kita ulas satu persatu dari macam-macam bayan. Yuk, cekidot! Yang pertama kita akan membahas tentang bayan at-takrir. Bayan at-takrir disebut juga dengan bayan at-ta'kid dan bayan al-itsbat, yang memiliki maksud hadis berfungsi untuk memperkuat dan memperkokoh apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh dari bayan at-takrir ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang diperkuat dengan hadis riwayat dari Muslim. Dari kedua potongan ayat dan hadis ini sama-sama menjelaskan tentang bulan Ramadan, bagaimana cara umat Islam menentukan bulan Ramadan atau mulainya berpuasa Ramadan. Nah, di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Tapi di sini belum dijelaskan dan belum dikuatkan dengan hadis kita berpuasa berapa bulan, kita berpuasa berapa hari, maupun kapan kita mulai berpuasa. Nah, di sini hadisnya menguatkan hanya 29 hari. Maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya. Dan jika tertutup awal, maka perkirakanlah. Jadi, bulan puasa, bulan Ramadan ditentukan dari perkiraan dan juga kita melihat hilal dari bulan. Nah, ilmu yang mempelajari tentang hal ini yaitu ilmu falak. Bayan yang kedua yaitu bayan at-tafsir. Bayan tafsir merupakan fungsi hadis untuk memberi tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Contoh, surat Al-Baqarah ayat 43 yang ditafsirkan dengan hadis dari riwayat Bukhari. Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-ayah, yang artinya laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dari ayat tersebut ditafsirkan dengan hadis riwayat dari Bukhari yang berbunyi, An Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shallu kama ra'aytumuni usalli, yang artinya dari Malik telah bersabda Rasulullah, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, di sini kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan rukuk. Nah, di sini tafsirannya yaitu bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita mengerjakan ruku, menunaikan zakat, dan juga tata cara ibadah lainnya, yaitu dengan cara kita mengikuti Rasulullah SAW yang menafsirkan dari ayat Al-Baqarah ayat 43 tersebut. Nah, dimana di sini itu sudah jelas ya bahwa bayan tafsir merupakan fungsi hadis untuk memberi tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai bayan takhsis. Bayan takhsis merupakan fungsi hadis yang menjelaskan tentang kekhususan. Contoh dalam surat An-Nisa ayat 11
dikatakan bahwa anak-anak dapat mempusakai harta orang tua dan keluarganya. Di dalam hadis dikhususkan bahwa seorang pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang-orang yang dibunuh sedikit pun. Ayat yang menjadi contoh dalam bayan taksis ini merupakan ayat 11 dari surat An-Nisa dan hadis riwayat dari Abu Dawud, di mana di sini menjelaskan tentang harta warisan, memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tuanya. Namun, ketika seorang anak itu membunuh orang tuanya ataupun bagian keluarganya yang lain, maka seorang anak itu tidak berhak sedikit pun atas warisan atau harta dari orang-orang yang dibunuh itu, meskipun dia dari keluarganya sendiri. Dan begitu. Jadi tidak semua orang dapat, atau tidak semua anak dapat memiliki dan mempusakai harta warisan dari keluarganya, terutama pada anak yang membunuh orang tuanya maupun keluarganya yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bayan ta'yin. Yang dimaksud bayan ta'yin adalah hadis berfungsi menentukan suatu hal yang dimaksud antara 2 atau 3 perkara yang dimaksud oleh Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan hadis yang menguatkan, yaitu hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga Hakim. Pokok permasalahan yang dibahas dalam bayan ta'yin ini merupakan permasalahan dari masa iddah, di mana dalam surat Al-Baqarah dikatakan bahwa Allah berfirman bahwa wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami hendak islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada istri, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari ayat tersebut, arti dari ayat tersebut dikuatkan dengan hadis talak budak 2 kali dan iddahnya 2 kali haid. Selanjutnya kita akan beralih ke bayan takyid. Bayan takyid adalah hadis berfungsi untuk memberikan persyaratan atau batasan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 38 dan hadis riwayat Asy-Syafi'i. Hadis Asy-Syafi'i memberikan persyaratan atau batasan pada ayat Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 38 itu. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Hadis yang memberi persyaratan atau batasannya yaitu jika mencuri pertama kali, potonglah salah satu tangannya. Kemudian jika ia mencuri yang kedua kali, potonglah salah satu kakinya. Kemudian jika ia mencuri yang ketiga kali, potonglah tangannya yang lain. Jika ia mencuri keempat kali, potonglah kakinya yang lain. Dan di sini bayan takyid berfungsi untuk memberikan persyaratan atau batasan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mutlak. Kita geser lagi ke slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu bayan nasakh. Bayan nasakh menjelaskan bahwa
Hadis berfungsi untuk melakukan perubahan terhadap apa-apa yang telah ditetapkan terhadap Al-Quran. Namun demikian, Imam Syafi'i menolak nasakh Al-Quran dengan hadis karena menurut beliau tidak dapat menasahkan ayat Al-Quran dengan hadis karena hadis mengikuti ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Nah, di sini bisa dijelaskan atau bisa dititik beratkan, yaitu hadis tidak dapat menggantikan Al-Quran, namun hadis mengikuti ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran yang mengikuti hadis, namun hadis yang mengikuti Al-Quran. Cekidot, kita pindah ke slide selanjutnya. Yang ketujuh, bayan tasyri'. Bayan tasyri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran, atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokoknya saja. Contohnya tentang ketetapan hukum laki-laki yang memakai emas dan sutra. Yang terakhir, kita akan menjelaskan bagaimana dan apa itu bayan basti. Menurut Imam Malik, bayan basti adalah memanjangkan keterangan bagi yang diringkas keterangannya oleh Al-Quran. Nah, di sini Al-Quran itu masih bersifat menjelaskan ketentuan yang pokok dan tentu, belum menyeluruh ke semuanya, dimana dan juga belum diperjelas untuk semua kalangan maupun semua pokok pembahasan. Dan di sini Al-Hadis juga berfungsi memanjangkan apa yang di Al-Quran itu masih singkat, masih belum diperinci dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Sekian, itu adalah macam-macam dari bayan Al-Quran atau fungsi hadis sebagai penjelas daripada Al-Quran. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa macam-macam bayan sebagai penjelas daripada Al-Quran. Nah, sekarang kita akan memasuki bagaimana ya para ulama itu membagi, atau siapa saja ulama yang setuju dengan bayan ini, setuju dengan bayan tasrih, setuju dengan bayan nasakh, atau yang tidak setuju dengan bayan nasakh, akan kita sebutkan di slide selanjutnya. Oke? Nah, di slide kali ini kita akan mengelompokkan bayan menurut para imam yang berbeda. Yang pertama dari Imam Malik, yang kedua dari Imam Syafi'i, dan yang ketiga dari Ibnu Qayyim. Menurut Imam Malik, bayan terbagi menjadi 4, yaitu bayan takrir, bayan tafsir, bayan tibiyan tafsir, dan bayan tasyri'. Menurut Imam Syafi'i, bayan terbagi menjadi 5. Yang pertama, bayan tafsil, yang kedua, bayan taksis, yang ketiga, bayan ta'in, yang keempat, bayan tasyri', yang kelima, bayan nasakh. Menurut Ibnu Qayyim, bayan terbagi menjadi 4. Yang pertama, bayan takyid, bayan ta'kid, bayan tafsir, dan bayan taksis. Nah, mengapa para imam berpendapat berbeda? Karena para imam memiliki guru dan pengembangan pengetahuan yang berbeda pula, yang dapat kita ulas kembali, pelajari kembali, dan kita ambil hikmahnya di berbagai perbedaan maupun kesamaan yang ada. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke kesimpulan. Kesimpulan kali ini, fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu sebagai bayan atau penjelas, karena merupakan sumber hukum yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh Al-Quran, maka dari itu hadis berfungsi sebagai bayan
atau penjelas. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.